bagaikan sinar kudus kasih-Mu, ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Sememangnya kau nantikan hadirmu, hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah berhenti. Ku mohon usah berhenti. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, suara kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Selamat sore di hari ini bareng sama Andre Widianto yang menemani kamu sahabat kreatif untuk program ngobrol seputar iman. Dan senang sekali sahabat kreatif di sore hari ini hingga nanti 30 menit ke depan gitu sahabat kreatifnya kurang lebih. Dan nanti kita akan bersama dengan Kak Rohani ya di sore hari ini sahabat kreatif yang siap menemani kamu dengan tema nantinya yang akan dibahas adalah menjaga lisan dan juga mata nih sahabat kreatif ya. Kita coba sapa dulu Kak Rohani di sore hari ini ya. Oke deh, yang sudah tergabung bersama kita sahabat kreatif di sore hari ini melalui live Instagram di @pro2pontianak_ sahabat kreatif. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Rohani? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah ya, insya Allah baik di hari ini. Dan mungkin tadi kita udah sedikit mengetahui gitu sahabat kreatif ya, menjaga lisan dan juga mata yang akan menjadi tema kita di sore hari ini sahabat kreatif. Nah biar lebih lengkapnya kita coba dengarkan
apa yang akan disampaikan oleh Kak Rohani di sore hari ini, sahabat kreatifnya, terkait dengan tema kita. Dipersilahkan Kak Rohani. Oke, terima kasih Bang untuk kesempatannya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid. Pertama-tama, paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah beliau berikan kepada kita. Salah satunya sehingga hari ini kita masih bisa menikmati Ramadan pada kali ini. Salawat serta salam semoga tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Allah, kekasih hatinya kita, kekasihnya Allah yang telah membawa agama Islam dari zaman yang jahiliyah menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman rahimakumullah, mengapa sih penting menjaga lisan dan mata atau menjaga mata dan lisan sebaliknya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang Allah dan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, maka itu pasti memiliki kebaikan untuk kita sendiri. Nah, menjaga lisan dan mata dari hal apa? Dari hal-hal yang Allah larang dan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang pertama itu menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan itu penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa lisan diibaratkan sebuah pisau, yang mana ketika kita salah dalam menggunakannya, maka itu akan melukai banyak orang lain, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti fakta-fakta yang kita ketahui dari kita lihat peristiwa-peristiwa tidak sedikit nih dari berbagai kasus yang ada di dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau lain sebagainya. Nah, itu kebanyakan tidak sedikit nih para kasus-kasus itu kebanyakan dimulai dari lisan yang digunakan dengan hal yang salah, baik itu adu domba, kemudian fitnah, judgment, bullying, dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu kita penting untuk menjaga lisan kita untuk menggunakannya dengan yang baik-baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis di riwayat Bukhari, kata yang artinya, sesungguhnya keselamatan seseorang itu tergantung kepada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Nah, telah di-announcement nih, atau telah dikasih pemberitahuan atau diwanti-wanti sama Rasulullah bahwa keselamatan seseorang itu tergantung kepada kita, kepandaian kita dalam menjaga lisan kita. Maka daripada itu penting sekali untuk menjaga lisan, yang mana harus kita gunakan yang baik atau di mana tempat kita menggunakannya ataupun tidak. Nah, kemudian dalam menjaga lisan ini sangat penting karena hal-hal yang kebanyakan hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi hanya karena lisan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya hal yang kita udah ucapkan itu nggak bisa kita tarik, teman-teman. Begitu pula kalau kita udah mengatakannya atau kita gunakannya dalam maksiat, maka itu akan dicatat sebagai sebuah dosa dan itu akan bermasalah untuk kita di akhirat nanti ataupun di dunia. Nah, sebagaimana Allah berfirman nih dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang saya bacakan di awal tadi, yaitu mayalfizu min qaulin. Tidak ada suatu perkataan pun yang kita ucapkan itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat pengawas yang senantiasa siap mencatat. Jadi setiap perkataan kita, mau satu perkataan saja, itu pasti dicatat oleh malaikat yang ada di sisi kita yang siap mencatatnya. Nah, maksiat-maksiat lisan apa yang harus kita hindari? Nah, maksiat-maksiat lisan itu yang pertama yang pasti adalah berkata kasar yang baik menyakiti orang tua maupun orang lain. Kemudian yang kedua ghibah atau gibah. Nah, ghibah ini misalnya membicarakan orang lain di dalam maksudnya di belakangnya. Kemudian yang kedua itu namimah, adu domba. Nah, kemudian yang ketiga itu mencaci. Kemudian yang keempat juga melaknat saudara muslim, sesama muslim, dan yang paling terakhir itu adalah bersumpah palsu. Nah, itu hal-hal yang harus dilarang. Sesungguhnya lisan kita dipergunakan untuk apa? Lisan kita dipergunakan hanya untuk hal-hal yang baik saja, sebagaimana dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, katanya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu diperintahkan kepadanya agar berkata-kata yang baik, dan kalau tidak mampu maka lebih baik diam. Nah, daripada itu kita tahu perintah untuk membuat lisan kita itu dipergunakan untuk hal yang baik. Seperti apa? Pertama itu mengingat Allah, kemudian kedua mengingat Rasulullah, baik itu zikir, sholawat, kemudian juga untuk yang namanya memberi nasihat kepada orang lain, dan dipergunakan untuk tidak berkata kasar kepada kedua orang tua yang paling utama ataupun orang lain. Nah, kemudian dalam satu majelis guru saya pernah menyampaikan seperti ini, yaitu Ustazah Halimah Al-Idrus, yang semoga dengan ini Allah merahmati beliau. Beliau pernah berkata bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah yang ketika orang lain itu bergaul dengannya itu tidak terbebas atau terhindar dari merasa aman dari kejahatan perbuatan tangan dan lisannya. Nah, jadi misalnya saya sama Bang Andre nih misalnya berteman. Nah, Bang Andre nih kayak merasa aman nih, tidak pernah merasa sakit hati dari lisan saya maupun sakit dari si fisiknya dari perbuatan tangan saya. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua yaitu menjaga mata. Menjaga mata dari apa? Menjaga mata dari pandangan-pandangan yang Allah haramkan atau yang Allah dan Rasulnya tidak perbolehkan. Kenapa penting? Karena pandangan mata yang bebas atau yang semuanya misalnya kita pandang, kita hantam saja semuanya kita pandang, nggak ada batasan. Maka hal itu termasuk negatif nih kita pandang. Maka hal itu akan memberikan efek negatif juga terhadap pikiran dan hati kita. Nah, dari mata ini tadi, kemudian mentransfer informasi negatif kepada pikiran, kemudian hati. Nah, dari hatilah yang akan menghasilkan perkataan-perkataan yang buruk. Sehingga lisan juga berdosa dan bermaksiat dengan perkataan yang buruk tadi. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan seperti ini, bahwa menjaga pandangan mata itu penting, sebagaimana yang Allah SWT firmankan, yaitu menjaga pandangan untuk kita semua, baik itu muslim maupun muslimah, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31. Nah, kalau untuk muslim atau mukmin atau laki-laki itu dalam Quran surah An-Nur ayat 30. Kalau untuk perempuan itu di ayat Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, saya akan bacakan dalam Quran surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim fayahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, apa artinya? Apa kata Allah? Kata Allah, beliau bilang seperti ini. Katakan kepada laki-laki yang merasa beriman atau laki-laki yang beriman, diperintahkan nih kepada mereka untuk menjaga pandangan atau menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluannya, yang mana pada hal itu lebih suci untuk mereka dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, hal ini dalam dijelaskan atau dikatakan dikatakan bahwa ketika menjelaskan ayat ini Syekh Ibnu Sa'di mengatakan bahwa ada 4 pandangan yang harus kita batasi atau menjaga pandangan terhadap 4 hal. Yang pertama itu menjaga pandangan dari yang namanya aurat orang lain, walaupun sesama jenis, karena nggak semuanya, walaupun sama perempuan itu masih ada batasan, nggak semuanya kita harus lihat aurat perempuan yang lain, walaupun sesama perempuan, apalagi sama yang lawan jenis. Kemudian yang kedua, menjaga pandangan dari wanita ajnabi, yaitu untuk laki-laki, wanita ajnabi itu wanita yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, menjaga pandangan dari yang misalnya seperti sekarang tuh bahasanya laki-laki yang baby face, yang good looking. Nah, yang ngebuat kita itu penuh syahwat ketika memandangnya, itu kayak menghayal kok ganteng gitu segala macam. Nah, itu udah termasuk harus dijaga pandangannya. Yang keempat itu adalah pandangan terhadap kehidupan dunia yang mewah, yang glamor, yang mana itu memicu diri kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Nah, 4 hal itu yang dikaji dalam Quran surah An-Nur bahwa harus kita jaga pandangan kita. Kenapa harus dijaga? Karena dasarnya pandangan adalah anak panah beracun iblis. Jadi kalau misalnya kita udah mandangnya negatif, jangan heran. Kalau ada orang yang udah mandangin sesuatu negatif itu bakalan kecandu. Karena itu anak panah iblis. Jadi kalau kita udah keracunan, kita susah untuk diobati, susah untuk meninggalkan yang kecandu itu. Sehingga kalau kita memandangnya negatif tadi, dia mentransfernya informasi kepada otak dan hati kita, pikiran hati kita untuk hal-hal yang negatif juga, sehingga dari hati tadi informasi negatif dan mulutlah yang berekspresi, sehingga akhlak kita jadi buruk akan hal itu. Jadi kuncinya adalah pandangan mata. Jadi jaga pandangan mata sehingga lisan juga akan dijaga. Misalnya nih, saya nggak bakalan seperti
tahu kalau misalnya misalnya ada dua orang yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram jalan-jalan nih berdua gitu kan. Saya nggak bakalan tahu nih mereka berdua kalau saya nggak lihat. Saya lihat kan, oh mereka berdua nih. Kemudian saya negatif pandangannya, ini kan hal negatif nih. Berdua, saya mentransfer informasi dari pandangan saya ke pikiran dan hati saya. Pikiran saya bilang, oh berdua bukan mahram nih. Hati saya bilang, oh pacaran nih. Ya Allah, kok pacaran di bulan Ramadan, kan nggak boleh. Atau apalagi di bukan bulan Ramadan gitu kan. Nah, terus mulut saya yang bakalan mengekspresikan seuzon saya. Orang lain nggak bakalan tahu saya seuzon kalau dalam hati, tapi orang lain bakalan tahu saya seuzon karena saya mengekspresikannya lewat lisan. Saya bilang, ih pacaran di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga pribadi kita juga akan buruk, dan itu akan memberikan habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sesungguhnya kesalahan murninya datang dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini banyak ya yang disampaikan sama Kak Rohani ya di sore hari ini Sahabat Kreatif di Ngobrol Seputar Iman. Tapi mungkin boleh tanya-tanya dikit nih ya bareng sama Kak Rohani, boleh ya Kak ya? Siap. Siap, oke. Nah ini biasanya ini ya ngobrolin soal yang namanya apa ya, yang paling susah untuk ditahan apalagi kalau anak-anak muda gitu ya zaman sekarang ya, yang mungkin ada sedikit banyak yang menghabiskan waktu dengan gadgetnya gitu ya. Nah biasanya ini gadget nih yang jadi, kalau zaman sekarang mungkin ya kalau versinya Andre pribadi gitu ya, itu jadi racunnya gitu ya untuk anak muda zaman sekarang ya, apalagi ditambah dengan sosial media lah atau mungkin gaming lah seperti itu ya. Nah itu kan hal yang paling berat. Nah gimana nih Kak untuk mungkin sedikit demi sedikit perlahan gitu ya memanfaatkan media sosial itu dengan sebaiknya, atau mungkin yang masih pengen apa ya, ya mungkin menghilangkan penatnya dengan bermain game tapi dengan dalam tanda kutip tidak mengeluarkan kata-kata atau tulisan-tulisan nih ya Kak ya. Jari juga biasanya main ya, memang mulutnya nggak ngomong gitu tapi jarinya yang main gitu ya. Nah itu gimana tuh Kak, mungkin bisa dikasih tahu ke Sahabat Kreatif nih, mungkin tips dan saran dari versinya Kak Rohani seperti itu. Oke, diri saya juga merasa ya kalau namanya gadget itu juga candu, tapi kita yang menentukan ke arah mana kita mau menentukan gadget itu, apakah untuk hal yang menguntungkan atau untuk merugikan. Nah, kalau kata guru saya tuh bilang seperti ini, kita tuh nggak bakalan ngedapatin apa yang nggak kita cari. Jadi gini, kalau misalnya saya punya gadget nih, saya punya sosial media, saya nggak bakalan dapat hal-hal negatif kalau saya nggak cari. Jadi pertama tuh jangan nyari hal-hal negatif, supaya kita nggak ketemu sama negatif. Nah, kalau untuk yang main game itu, kan berarti kalau menjaga pandangan itu bukan berarti nggak boleh memandang. Ibaratnya kata, saya nggak boleh, misalnya harus menjaga pandangan dari Bang Andre yang bukan mahram. Masa saya harus nunduk selama 3 kan nggak mungkin. Nah, tapi harus yang namanya kalau udah mandang ya harus palingkan. Apalagi kalau kayak game, kita lihat dulu punya manfaat atau enggak untuk kita. Nah, ini kehidupan dunia ini kan sa'ah, dia punya sesaat. Kalau misalnya sesaat itu kita paham, ada kalanya kita capek, nggak apa-apa kalau misalnya untuk hiburan, tapi tidak melarut-larutkan gitu, kayak nggak membuat kita misalnya lupa ibadah, apalagi sampai yang namanya berkata-kata kasar. Nah itu cepat-cepat yang namanya palingkan hal itu dari diri kita. Jangan berkata-kata kasar kita larut, enak nih kayak kalau nggak pakai kata kasar tuh nggak abdol kayak misalnya. Ingat-ingat cepat itu lisan yang nggak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada 2 malaikat nih di sisi kita yang bakalan catat. Serem kalau misalnya karena lisan kita bersangkutan di akhirat. Emang dunia kayak misalnya orang bilang, oh nggak apa-apa nih, itu kan hal lumrah nih, kayak misalnya main game terus pakai kata-kata kasar tuh hal lumrah. Tapi kan kita nggak tahu nih malaikat berdua nih menilainya buruk atau baik, sehingga nanti kalau takutnya itu bermasalah untuk akhirat kita, yang mana sedikit saja maksiat atau kebaikan tuh pasti bakalan dihisab sama Allah. Jadi yang pertama yang harus kita ingatkan adalah ingat bahwa kita ini nggak kosong, ada malaikat yang selalu mencatat, seperti di Quran Surah Qaf ayat 18 tadi. Kemudian juga hindari, jangan cari hal-hal negatif. Kalau kita cari hal-hal negatif itu bakalan ketemu sama diri kita. Nah, seperti itu. Nah jadi ingat tuh Sahabat Kreatif, ada Rakib, ada Atid yang siap mencatat amalan kamu kapanpun itu ya Sahabat Kreatif ya. Oke deh. Nah ini mungkin pertanyaan kayak gini Kak. Biasa nih kan orang pasti ada yang namanya emosi gitu ya kan. Itu lumrah gitu ya, manusia pasti sulit kadang juga mengendalikan emosinya. Tapi yang keluar itu kata-katanya kayak gini, misalnya gini, aduh ini orang ganteng banget sih, misalnya kayak gitu ya. Padahal dalam hatinya kesel gitu, ngungkapinnya dengan kekesalan. Nah itu gimana tuh Kak kalau versi yang kayak gitu?
Kalau persis seperti itu, kalau misalnya kita lihat dari sebuah hadis bahwa dijelaskan mata itu pasti berzina. Zina mata adalah dengan memandang yang bukan yang dilarang. Nah, zina hati adalah dengan membayangkan dengan penuh syahwat. Nah, kalau misalnya Hmm. kita udah pandang seseorang nih ganteng nih, terus ya Allah kok ganteng, tapi kesel sama diriku Hmm. nggak bisa ngontrol, tapi tiba-tiba bilang kok Hmm. dia ganteng sih, lain sebagainya. Nah, itu kan udah termasuk zina hati, udah kayak Hmm. mikir dia ganteng segala macam. Nah itu udah memikir dengan syahwat, sehingga kalau nggak pakai syahwat kan masih biasa itu masih diperbolehkan. Masa saya nggak boleh mandang orang di depan saya misalnya tanpa sengaja Hmm. terpandang dia ganteng, udah cukup langsung palingkan. Tapi kalau misalnya saya masih lihat sampai saya tahu dia ganteng, berarti saya udah pandangannya udah beda gitu. Nah hal itu yang Hmm. jadi hal itu yang harus dihindari. Kalau udah terlihat, maka palingkan. Tapi jangan sampai kalau udah lihat, berlarut-larut lihat ya, sampai tahu ciri-ciri fisiknya. Kok dia gantung, kok dia putih. Nah, itu kan berarti bermasalah dalam pandangan. Jadi itu adalah pandangan yang udah salah, sehingga jadi zina hati juga yang membuat adanya syahwat terhadap membayangkan lawan jenis itu. Oke, nah tapi mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita closing ya Kak Rohani. Ini gimana ya biar sahabat kreatif dan mungkin juga Andre pribadi gitu ya, kita berdua juga gitu ya kayak itu bisa melatih yang namanya apa ya lisan dan mata kita ini supaya terus mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya kan dan juga melihat hal-hal yang baik karena kan mungkin ada yang kalau mungkin masih awam gitu ya tiba-tiba di jalan gitu ada cewek nunduk gitu ya taunya kesandung gitu ya kan nggak mungkin kayak gitu kan ya Kak ya. Nah itu gimana tuh Kak supaya bisa terlatih untuk yang namanya lisannya berucap kata-kata yang baik dan juga apa pandangannya selalu kepada hal-hal yang baik. Oke. Nah, kuncinya itu kan mata nih. Mata nih bisa juga membuat lisan buruk. Kalau lisannya mata negatif, lisan juga bakal negatif karena dari hati. Nah, yang pertama yang harus kita jaga adalah mata kita. Seperti saya bilang tadi, jangan mencari. Kalau kita mencari hal negatif, misalnya jalan nih, jalan-jalan. Kok kayak mencari pandangan kok nggak ada cewek-cewek yang jalan gitu. Nah, itu kan udah mencari. Jadi kita mencari. Kalau Mm-mm. misalnya kita itu yang bakal kita dapatkan. Kalau kita mencari pandangan yang positif, insya Allah bakal otomatis yang kita lihat tuh orang-orang yang negatif positif semua di depan. Tapi misalnya ada nih yang nggak cari, tapi tiba-tiba ada nih yang nggak boleh dipandang. Kan kata bang tadi kayak Ustazah Hidayat juga bilang nggak boleh nih masa bukan berarti apa ya menjaga pandangan berarti tidak melihat malah nunduk terus kan nanti bisa Mm-mm. nabrak. Kata Ustaz tadi ya itu beliau bilang tipsnya adalah palingkan karena kalau udah lihat itu harus dipalingkan. Jadi kalau misalnya udah terlihat hal-hal yang tidak apa ya tidak baik misalnya kan tidak semuanya akhwat ini menutup aurat kan pasti ada nih yang tidak menutup aurat dan itu nggak mungkin kita cari karena pada lazimnya semua orang itu ada gitu. Nah pada hal itu palingkan dan kalau misalnya apa ya kayak pandangan kita tidak menimbulkan syahwat ya tidak apa-apa. Kalau misalnya untuk kebutuhan komunikasi kan kita nggak mungkin nggak mandang lawan bicara. Jadi hal itu masih diperbolehkan. Nah, melatih diri kita yang pertama untuk tidak mencari, yang kedua kalau kata saya sih lebih ingat kalau apapun semua perbuatan kita tuh ada yang lihat yang di atas CCTV-nya 24 jam tidak pernah mati kan bakalan Mm-mm. dihisap juga. Kemudian Mm-mm. yang terakhir kalau menurut saya adalah pandai-pandai untuk mengingat mengingat baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau misalnya udah belajar, yang namanya belajar, kalau udah belajar itu harus diterapkan. Kalau misalnya kalau misalnya udah belajar tapi tidak diterapkan, itu bisa menjadi senjata untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, nah jadi sama-sama latihan bareng-bareng ya sahabat kreatif ya. Jadi bukan berarti Kak Rohani menyampaikan seperti itu, Kak Rohani nggak sambil latihan juga, sama-sama latihan semua nih sahabat kreatif ya. Jadi kita semua sama-sama latihan untuk bisa untuk menjaga mata dan juga menjaga lisan kita nih sahabat kreatif. Ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya Kak ya, itu pahalanya Iya. double-double ya kalau bisa kita latih banget ya Kak ya. Oh iya Oke iya. deh, gimana Kak? Ada satu yang kurang disampaikan tadi, kenapa harus dibahas Mhm. di saat Ramadan? Karena Mhm. ada korelasi Bang Andre. Korelasinya adalah menjaga mata dan lisan itu salah satu hal yang harus kita jaga. Karena salah satu pembatal pahala puasa seseorang yang berpuasa itu salah satunya adalah maksiat lisan dan memandang dengan syahwat. Jadi kita nggak mau, kalau misalnya kita nggak bisa menjaga dua hal tersebut, sia-sia pahala Mhm. kita puasa kita dan kita nggak dapat pahala yang kita dapat cuma lapar dan haus. Kalau nggak mau seperti itu, maka jaga mata dan jaga lisan. Apalagi di bulan Ramadan gitu. Nah, benar banget sama kreatif ya. Jaga lisan dan juga jaga mata kamu apalagi di bulan Ramadan seperti ini sama kreatif itu kayak PR banget buat kita semua nih sama kreatif ya.
supaya ya itu nggak batal puasanya gitu ya sahabat kreatif ya. Oke deh, baik dan mungkin terakhir Kak Rohani ada yang pengen disampaikan nggak nih untuk sahabat kreatif? Mungkin benang merah dari semua yang kita sampaikan di sore hari ini Kak. Oh, oke. Berkata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya lisan ini adalah inti dari semuanya. Inti dari karena setiap pagi seluruh anggota kita ini bilang tangan, mata, telinga, semua anggota tubuh kita itu bilang kepada lisan, wahai lisan, sesungguhnya kami bagian-bagian darimu. Katanya, kalau kamu baik, kami baik. Kalau kamu buruk, maka kami juga akan buruk. Jadi pada dasarnya jaga lisan agar semuanya terjaga. Dan juga jaga mata itu yang paling penting. Jadi semuanya mempunyai korelasi, makanya harus saling dijaga satu sama lain. Sekian. Baik, terima kasih banyak ya buat Kak Rohani ya. Dan sambil nanti juga menantikan waktu berbuka, selamat berbuka puasa juga nanti ya. Dan yang pastinya sahabat kreatif yang perlu diketahui bahwa Kak Rohani ini merupakan mahasiswi dari IAIN Pontianak, sahabat kreatif ya. Prodinya itu manajemen dakwah, bener ya Kak ya? Iya. Oke deh, yang pastinya sukses selalu buat Kak Rohani dan sehat juga ya. Dan semoga kita berdoa sama-sama pandemi ini segera berakhir nanti biar semoga juga di tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan yang indah ini ya Kak ya. Dengan suasana yang berbeda tentunya yang nggak kayak gini ya. Oke deh, baik sahabat kreatif terima kasih banyak juga untuk kamu yang sudah mendengarkan di RRI Pro 2 Pontianak lewat frekuensi 101,8 FM. Tadi sudah disampaikan juga dengan Kak Rohani. Kalau kamu pengen lihat atau pengen denger lagi gitu sahabat kreatif ya, apa yang disampaikan oleh Kak Rohani bisa kamu lihat nanti di live IG-nya Pro 2 Pontianak. Jadi nanti di-share di situ sahabat kreatif ya. Jadi bisa kamu follow di Pro 2 Pontianak underscore ya untuk IG-nya. Kenapa jadi kayak gini nih, hilang fokus nih ya. Oke, udah kepikiran takjil kali. Oke nih sahabat kreatif, pokoknya terima kasih banyak sekali lagi buat kamu sahabat kreatif. Ya, nanti setelah ini kita gabung ke Pro 1 RRI Pontianak untuk menantikan waktu berbuka untuk wilayah kota Pontianak nanti pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Ya udah kalau gitu Kak Rohani pamit gitu ya. Andre juga pamit sejenak dari ruang dengar kamu sahabat kreatif. Jangan lupa untuk terus semangat, jangan lupa untuk terus bahagia, jangan lupa untuk terus jadikan generasi muda sebagai headline. Dan jangan lupa sahabat kreatif, Ramadan lekas pulih Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum